Iya, Shalom, selamat sore Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, baik, baik, baik. Haleluya, puji Tuhan. Begini Pak, jadi kebetulan kan video yang tadi malam kita rekaman terakhir itu mengenai eh, Pak Ibnu Kalam didatangi oleh pihak Dinas Departemen Agama, polisi dan pihak kelurahan itu kan sudah saya upload di channel saya Pak gitu loh Pak. Ya, Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. kemudian Biar orang nonton tidak apa-apa. iya iya. Jadi kemudian kan orang, masih bertanya-tanya sih Pak, memang kan kita sudah jelaskan di sana bahwa sebenarnya maksud kedatangan dari pihak Departemen Agama sama pihak polisi itu hanya untuk, apa namanya, mungkin mencari waktu yang aman saja gitu ya Pak ya, agar tidak terjadi kekeliruan gitu ya Pak ya Ya, di, ya, masyarakat di daerah Bapak gitu loh Pak. ya. Kurang lebih Heeh, begitu. Ya, iya. Nah, sedangkan beberapa orang juga yang bertanya tentang video tersebut, apakah, sebenarnya bagaimana, reaksi masyarakat ketika, selama ini Bapak Ibnu Kalam sudah beberapa kali melakukan siaran langsung di beberapa channel YouTube, Kristen, kira-kira apa yang, pernah mereka lakukan atau mungkin ada isu, apakah Bapak Ibnu Kalam mungkin akan di demo atau bagaimana Pak? Mungkin bisa kasih penjelasan di, sore hari ini Pak, gimana? iya, bisa saja terjadi yang begitu bahwa saya di demo, tapi ya saya bersiap bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan di video-videonya orang. Saya tidak lepas tanggung jawab ya. Bahwa itu kan kalau terjadi hal-hal yang begitu tentu ditangani oleh Pak Polisi. Ya, Ya, heeh. iya, ditangani oleh Pak Polisi. Tapi untuk sementara masih belum ada ya Pak ya, isu Bapak dengar Ya, bahwa belum. mungkin ada reaksi masyarakat akan melakukan demo terhadap Bapak sendiri atau bagaimana Pak? Belum, belum, belum Puji ada. Tuhan, Ya. ya puji Tuhan. Nah itulah kalau saya sendiri yang mau siaran langsung, ya mungkin ya kira-kira 5 atau 6 hari lagi. Tapi kalau misalnya saya mau ditanya-tanya seperti ini ya, ya boleh, boleh. Nggak ada Nggak masalah. jadi masalah ya? Ya, Iya iya kecuali iya. itu maksudnya saya yang melakukan siaran langsung ya. Nah, Mhm ya. mhm. Oh Artinya iya, channel saya punya channel. iya iya benar. Ya, Artinya bahwa untuk sementara dulu, kita mengikuti petunjuk dari Departemen Agama ya, Pak, ya, untuk mencari kondisi yang aman ya, Pak, ya? iya. Mhm mhm. Ini Oke, kan Pak, saya kalau mau tanya begini nih, Pak. Ini kan kalau Heeh, begini ini maksudnya, ini kan masyarakat meminta klarifikasi. Ya, kalau tidak meminta penjelasan, kalau tidak ada iya penjelasan dalam 1 minggu itu kan bingung juga orang. iya iya Yang penting bukan saya yang live, yang iya yang ya channel saya yang live. Ya, iya iya, ya benar sekali, Pak. silakan. Eee kalau saya boleh tahu sebenarnya yang datang kemarin itu di rumah Bapak Ibnu Kalam siapa saja, Pak, ya? Mungkin ada beberapa instansi pemerintah yang datang, Pak, mungkin boleh dijelaskan pada saat hari Iya, ini? Silakan di, Pak Ibnu. ya kepala dinasnya Departemen Agama tingkat kabupaten dengan beberapa stafnya. Betul. Iya iya, Ya, terus polisi 1 orang tentu mewakili kepolisian, mhm, terus mewakili kelurahan dalam hal ini pembina lurah, kelurahan, iya, terus Pak Lurah sendiri heeh, datang, kemudian mhm, imam kelurahan. Nah itu banyak, banyak orang. oke. Kira-kira ada nggak pesan yang disampaikan oleh Pak Lurah sendiri, Pak? Ya itu saja supaya saya dulu.
menghentikan dulu kegiatan di YouTube. Untuk secara langsung saya punya channel. Ya, Oh ya, iya 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 iya. ya. Tapi Kalau kira-kira kalau misalnya Bapak melakukan live di channel orang lain gimana Pak? Apakah tetap juga bermasalah atau gimana? ya sebaiknya sebenarnya juga masuknya Pak Lurah ke situ, tapi saya pikir kalau saya diwawancara ya wajar saja karena jangan sampai selama 1 minggu itu orang bertanya-tanya dan malah menimbulkan simpang siur. Mhm, Jadi saya ya simpang siur pemberitaan itu. Jadi alangkah baiknya kalau saya diundang, ya. saya datang menjelaskan kepada masyarakat. Karena kan yang menonton video ini banyak orang, Iya benar sekali Pak. termasuk orang di kampung saya. Sekarang ini Heeh. banyak video-video Kristen itu ditonton di kampung saya ini. Mereka sangka itu channel saya, padahal bukan Benar benar. channelnya Bapak, Iya, channelnya oh orang lain gitu. juga. Karena banyak orang lain Benar. juga yang memasukkan ke channelnya. Benar sekali Ya. Pak, benar sekali. Kalau Jadi saya boleh malah tahu, makin lama makin rame orang menonton channel-channel Kristen. iya gara-gara Bapak Ya, nih. ya, yang Iya iya. disangkanya channel saya, padahal bukan channel saya. Iya iya. Kalau saya Nah boleh tahu itulah saya Pak bilang, sebenarnya, nah itulah saya ngomong tadi, apakah bisa saya juga memasukkan ini video ini ke channel saya? oh boleh nggak apa-apa nanti Pak silakan saja. Nah, cuma Heeh. caranya saya belum tahu cara. Iya, sebenarnya sih kalau misalnya kita dekatan mungkin saya bisa bantu Bapak, tapi berhubung karena Ya, kita jauh mungkin saya nggak bisa langsung bantu Pak. Paling saya ya, bisa arahkan lewat audio seperti ini dan mungkin agak ribet juga sih Pak. ya ribet, ribet karena Heeh. kan tombol-tombolnya banyak. Iya iya. Jadi ya Iya, kecuali sih kalau misalnya di situ ada mungkin Bapak bisa minta bantu seperti sama anak atau cucunya Bapak gitu iya, ya bisa lah Pak. iya, Mereka mungkin sudah mengerti lah. iya, Mhm. Pak Ibnu Kalam, kalau saya boleh tahu sebenarnya mayoritas di kelurahan apa itu sendiri, apakah memang mayoritas Muslim apa Kristen ya Pak ya? iya, Mungkin boleh iya, dijelaskan pada kesempatan ini. Silakan Pak. iya, di kampus saya ini 100% orang Islam, tidak ada Hindu, tidak ada Kristen, 100% Islam. Dan Wah, Islamnya itu adalah Islam Syafi'i, Imam Syafi'i. Karena kalau mereka salat itu begini. Nah, itu Islam Islam Imam Syafi'i. Kalau mereka salatnya begini, ya Imam mhm. Ahmad bin Hambal. Kalau lurus tangan ke Oh bawah, ya Imam Malik. Nah, saya sendiri Imam oh, Malik. ya. Oh, Kalau ya ya lurus ya. tangan ke bawah, ya itu. Artinya bahwa memang Jadi di kan, kelurahan Bapak itu memang mayoritas Muslim ya, bahkan 100% Muslim ya Pak ya? ya 100% Muslim. Iya iya. Tapi kira-kira kalau misalnya mungkin ini hanya mungkin ya Pak ya, kalau misalnya mungkin di sana kita adakan sejenis penginjilan, kira-kira orang itu bisa menerima kita nggak Pak? Gitu loh. Ya itulah yang belum saya juga paham. Karena mungkin harus kita ada semacam meminta izin ya kalau kepada pemerintah setempat. Tapi yang saya tahu kalau di kotanya ini Takalar, di kota kabupaten ini, ya tentu saja ada Kristen ya. Misalnya orang-orang Cina itu, yang ada juga beberapa orang Cina di sana, mungkin dia Kristen. Tapi apakah atau dia Konghucu? Ya, Mhm. ya bisa, Iya iya ya ada juga sih beberapa orang Cina iya itu yang mungkin Kristen. Ya, tapi saya juga iya tidak iya. pernah tanya-tanya agamanya apa. Iya, karena gini Pak, karena kalau di Aceh itu kan kalau di Aceh memang benar-benar di sana nggak boleh dilakukan penginjilan gitu loh. Tapi kalau misalnya di sana mendirikan gereja, orang-orang yang dari luar mendirikan gereja bagi mereka itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah itu Oh, ketika pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil itu melakukan penginjilan di rumah-rumah orang muslim gitu loh. Nah, mereka nggak mau begitu. Mereka prinsipnya bahwa orang Aceh tidak boleh menjadi kafir, tidak boleh menjadi Kristen.
Tapi kalau misalnya di situ ada pendatang mungkin contohnya dari Nias atau mungkin dari Medan yang orang Kristen mendirikan gereja di tempat itu, bagi mereka tidak masalah, Pak. Kayak tadi saya tanya begitu di Bapak Ya, gitu loh. nah Heeh. itulah pemikiran seperti itu yang mendasari saya. Kenapa juga saya mau kalau ada memang dananya mendirikan gereja karena saya kira-kira orang Cina itu Kristen yang ada di kota kabupaten itu kan Iya, memberikan bisa jadi fasilitas ya. kepada mereka untuk beragama, untuk menjalankan agamanya kan. Mhm, Kan mhm. adil itu, adil. Iya, Ya, benar sekali. iya. Heeh. Ya kalau Oke anu Pak di Ibnu. anu agak agak banyak juga ya ke sekitar 30 orang, 40 orang kan lumayan Mhm, di mhm. situ. Iya, orang-orang Cina kan banyak ada juga di Takalar ini. Mereka sudah beranak pinak juga, Oh sudah iya, iya. sudah berbahasa Makassar juga. Mhm. Oke Pak Ibnu, Iya. ini kan saya lagi di perjalanan Pak. Saya mau tanya yang terakhir nih Pak. Kira-kira setelah Bapak didatangi oleh pihak Departemen Agama, polisi, dan pihak kelurahan itu, apakah ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya Pak Ibnu Kalam? Mungkin boleh dijelaskan kepada publik pada saat sore hari ini. Silakan Pak Ibnu. Iya, setidak-tidaknya saya merasa tidak ada kebebasan berbicara di Indonesia ini. Ya, yang seharusnya harus ada kebebasan berbicara yang dijamin oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau keadaannya seperti ini ya, padahal yang saya sampaikan itu kan hanya adalah betul-betul persoalan agama. Ya. Tapi kadang-kadang memang kalau agama itu sampai, misalnya agama Kristen sampai bertambah, ya memang mempengaruhi politik dan ekonomi. Karena itulah mungkin sebabnya dicampuri oleh pemerintah. Jadi yang saya rasakan sementara ini adalah kebebasan berbicara yang kurang dilindungi oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan kebebasan yang lebih luas lagi untuk berbicara. Kan misalnya kalau saya sampaikan ajaran Kristen kan untuk masuk surga juga. Ya. Jadi tidak ada yang salah di situ. Tetapi mungkin ada orang yang terganggu jumlah pengikutnya. Ya, Oh gitu jumlah Pak. pengikutnya ya Iya. itu yang saya masukkan dengan politik dan ekonomi dalam agama. Ya, Oh gitu Pak ya. Atau gini aja deh Pak, mungkin kita akan apa namanya cukupkan aja dulu untuk apa sore hari ini. Mungkin nanti malam kita lanjut lagi. Jadi artinya untuk sementara ya, bahwa kesimpulannya tidak ada masalah ya Pak ya setelah ya tidak ada kejadian masalah. kemarin ya Pak ya. Ya, Oke Pak, ya baik Pak. silakan. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak ya. Nanti Ya sama-sama. kita akan lanjut lagi Pak. Ya, Ya, selamat sore Tuhan berkati Pak Ibnu. Shalom. shalom, shalom. Ya.